Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nanu-nanu nampaknya Bu. Ada yang semangat, ada yang tak semangat. Dan kami pun maklum Bu ya, maklum sudah berbuka itu ya. Urat perut kejang, urat mata berkendur. Maklum. Bilang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kita yang paling semangat menjawab salamnya, kita doakan mudah-mudahan umurnya berkah, rezekinya murah, bisa pergi haji dan umrah, pulang dari haji umrah dia beli rumah, beli mobil mewah, beli tanah, bisa nikah. Macam-macam ada yang amin. Bapak-bapak paling semangat amin. Yang bapak-bapak itu yang belum nikah, Pak. Itu yang belum nikah tuh aminkan. Dan bagi bapak-bapak yang mengaminkan tadi itu husnuzan Bu. Mungkin tambah untuk anak kita, untuk anak itu. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bagus Salam Kanda Hamdul Manaf. Ini beliau ini viral Pak. Viral ketua masjid termuda. Biasa Pak. Ya, di Facebook ustaz-ustaz kita banyak ketua masjid termuda. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa istiqomah memberikan yang terbaik untuk masjid kita. Amin. Kemudian kita muliakan Bapak Ketua RW, Bapak RT, para alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat. Yang besar tak dapat diibukan gelar, yang kecil tak dapat disebutkan nama. Kemudian bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, para remaja, anak-anak kami, adik-adik kami yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini malam ke-10 kita masih bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, menegakkan hukum Ramadan, kemudian dengan tarawih dan nantinya juga ada tadarus. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dengan salam kita ajarkan buat junjungan alam yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang mengisi malam ini adalah Ustazul Fajri MPD dan Ananda diberi amanah oleh ketua kita itu tak salah 2 malam terakhir Bang ya. 2 malam terakhir itu untuk mengisi di sini. Tapi ada ceng dengan Ustazul Fajri naik Abu ke atas Pak. Dengan judul-judulnya pun naik ke atas. Dan juga kami di sini Bapak Ibu rahimahullah yang dulu di sini bukan berarti kami mengajar pada nauzubillah semana nauzubillah tidak ya. Bukan berarti kami di depan ini kami menceramahi Bapak Ibu tidak. Kami ini anak Bapak Ibu juga. Ya. Kami rasanya dimasuk oleh ketua kita ini ke dalam deretan ustaz-ustaz yang isi malam Ramadan. Kami rasa Bu masih jauh ilmu kami Bapak Ibu ya. Ustaz-ustaz kita tuh mungkin dari MDI Majelis Dakwah Islamiyah, MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Kalau kami ini apa lagu? Kami MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Jadi kalau dibandingkan dengan ustaz-ustaz kami itu masih jauh lagi ilmunya, masih rendah kami. Maka di sini Pak Ibu ya, kami sini anak sebagai seorang anak yang bapak ibu titipkan di sekolah, diantar ke sekolah, pulang dari sekolah, bapak ibu nanya, nah tadi di sekolah Pak guru cerita apa? Disitulah anak muda bercerita. Itulah kami ibu Pak. Jadi bukan ustaz ya, masih berat juga kalau ustaz Pak. Ya, berat tanggung jawabnya. Dan kami sini menganggap bapak ibu ya seperti orang tua kami. Ya, bolehkah menganggap orang tua orang lain orang tua kita nggak apa-apa Pak. Nampak bapak orang, ingat bapak kita. Nengok ibu orang, ingat ibu kita. Nengok abang orang, ingat abang kita. Nengok kakak orang, ingat kakak kita. Yang tak boleh itu apa Bu? Nampak ini orang lupa ini kita. Kita boleh. Ya?
Apa kita anggap kita saudara seiman ya, seakidah, nggak apa-apa. Jadi kalau di sini Bu, ya mohon maaf nanti kalau ada salah-salah Bu kurang Bu kasih kritikan saran Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan oleh protokol tadi, tema kita pada malam hari ini adalah mengqadha salat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam pelaksanaan sholat itu ya pelaksanaan wajib sholat itu ada 4. Yang pertama ada namanya adaan, yang kedua namanya qadaan, yang ketiga namanya i'adah, yang keempat namanya jamak. Adaan itu normal Pak ya, masuk awal waktu sholat sampai dengan akhir sholat itu adaan namanya. Maka kita itu adaan lillahi ta'ala, ada kita baca di akhirnya itu adaan. Kemudian kedua namanya qadaan. Ini kita kaji malam ini Pak. Qada itu mengganti karena kondisi tertentu, baik itu dalam hal keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. Nah itu qadaan. Yang ketiga adalah i'adah atau ya mengulang. Ya, mengulang sholat yang sama. Boleh jadi ada yang kurang dalam sholat kita. Misalkan Bapak sholat pakai sarung, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pun cabiak sarung Bapak. Nampak Pak Alhamdulillah cabiak ulang sholat. Kenapa? Di antara syarat sholat itu adalah menutup aurat. Bapak mengulang sholat, itulah namanya i'adah. Kemudian ketiga adalah jamak. Ya, jamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Jadi itu namanya pelaksanaan dalam sholat wajib itu. Yang pertama namanya adalah adaan, yang kedua adalah qadaan, yang ketiga adalah i'adah, yang keempat adalah jamak. Nah, yang kita kaji pada malam hari ini adalah tentang qada. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita membahas sebuah ilmu mengenai suatu hukum tentu tak cukup dari dalil. Dalil dasar, Pak, ya. Kenapa kita membuat amal itu? Begitu halnya kita. Kita makan kenapa, Bu? Karena lapar. Kenapa minum, Bu? Karena haus. Kenapa tidur? Karena ngantuk. Ada dasarnya. Kenapa kita sholat? Ada dasarnya. Kenapa kita mengqadha sholat? Ada dasarnya. Nah, itulah dalil itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kita sampaikan dua dalil di sini. Dalil pertama dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalik." Yang artinya adalah siapa yang terlupa dari sholat, maka ia wajib melaksanakan sholat ketika ia ingat. La kafarata laha illa dzalika, dan tidak ada yang dapat menebus sholat tersebut kecuali sholat itu sendiri. Hadis pertama. Dalil yang kedua, ya, hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab bersama Rasulullah SAW mengadakan pertempuran perang Khandaq, ya. Kemudian sampai dengan waktu sore, Bapak Ibu rahimahumullah, Umar bin Khattab pun mengalir pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sangat takut, sangat risau. Kenapa? Aku hampir tertinggal sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, demi Allah wahai Umar, aku pun juga demikian. Kemudian Rasulullah bersama Umar berwudu di nama tempatnya adalah Bukhon, ya. Kemudian berwudu di sana, kemudian mereka sholat ketika matahari sudah tenggelam, sudah berlalu waktunya. Nah, inilah dua dasar, ya, dalil tentang mengqadha sholat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai qadha sholat ini Bapak Ibu rahimahullah, ya. Ada dua kondisi penyebab seseorang itu mengqadha sholat. Yang pertama adalah memang karena tidak sengaja, Pak. Tidak sengaja, ya. Karena dalam hadis lagi katakan manasya sholatan fayusalliha idza dzakara. Dalam hadis lagi, dalam hadis yang lain, ya, karena tertidur dia, bukan karena lupa, ya. Manasya wa unama alaihi fayusalliha idza dzakara. Ya, apabila ia lupa ataupun karena tertidur, maka sholatlah ketika ia ingat. Dan juga Bapak Ibu rahimahullah, perlu kita ketahui bahwasanya kita ini kan Pak Bu, di kiri dan kanan kita ada malaikat yang mencatat amal-amal kita. Ini anak-anak ada yang tahu siapa nama malaikat yang mencatat amal baik amal jelek kita? Atid. Siapa? Dengar yang mencatat amal baik siapa? Atid.
Nah, itu yang amal jelek. Yang amal baik siapa? Rakib. Rakib. Ya, bagus. Sini dulu. Ini Ustaz ada. Ya, kebetulan Pak dulu nih, kalau ada tuh kebetulan ya. Suara-suara satu Ustaz ada kiranya. Ya. Suara-suara kalau ada malu tadi HP semua kita HP kok gitu. Bapak Ibu rahimahullah, ya. Di kanan ada rakib yang mencatat kebaikan, di kiri ada atid yang mencatat keburukan. Nah, ini mencatat Bu. Terus mencatat apapun yang kita buat. Namun ada 3 orang yang tidak dicatat. Ya, dalam hadis Nabi dikatakan rufi al-qalamu ala salasin. Diangkatnya pena catatan itu dari 3 orang. Yang pertama, an sobihi hatta yablugha. Anak-anak sampai dia balik. Yang kedua, anna ini hatta yastayqidha. Orang tertidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Yang ketiga, al-majnuni hatta yafiqha. Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Nah, 3 ini tidak catat Pak. Ya, 3 ini dicatat. Maka orang yang tertidur terlupa dari sholat tadi, maka tak dicatat sebagai dosa karena memang dia tidak sengaja. Dan ini dia boleh mengqadha sholat. Fa yusalliha idza dzakaraha. Misalkan begini, ya. Kita misalkan Bapak Ibu pulang kerja pulang dari pasar misalkan jam 10:30 badan capek, memang takut mengantuk, ya. Tertidurlah Bapak Ibu sampai dengan jam 4 sore. Itu sudah lewat asar. Baru ingat ketika itu, maka kita sholat asar, kemudian lanjutkan dengan mengqadha sholat zuhur yang tertinggal tadi. Kenapa? Alasannya memang karena tak sengaja, Pak. Karena ngantuk, Pak. Ya, karena ngantuk. Memang ngantuk mata kita apa yang zuhur itu, Pak? Mempuasa diri luar biasa ngantuk, Pak. Ya kan mungkin nanti Bapak Ibu jangan bilang, juga sudah ya. Tak ambil sudah mungkin, Pak. Ya, memang ngantuk mata kita, enggak apa-apa. Ya, karena ada tidak sengaja. Karena ketidaksengajaan. Maka bunyinya fa yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika dia ingatnya mengqadha sholat. Ini karena kesengajaan. Yang kedua, ada karena disengaja. Ya, ada karena disengaja. Dia tahu udah dekat waktu sholat. Nah, misalkan sholat zuhur. Ya, sholat zuhur sekarang 12 berapa, Pak? 20? 15. Tidur dia jam 12.05. Dia tahu Pak, udah ngaji-ngaji loh Pak. Udah ngaji-ngaji ya di masjid. Orang udah ngaji-ngaji di masjid, dibayar lalu Pak. Kita terlewat. Nah, orang seperti itu lah. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu lalai dari sholat mereka. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, orang seperti ini bagaimana hukumnya? Nah, para ulama berbeda pendapat sini. Jadi masalah qadha ini Pak Bu ya. Ini masalah khilafiyah ya. Ada ulama yang mengatakan kalau seandainya ya kalau tadi yang tak sengaja tadi memang diqadha dia karena memang terlupa atau tertidur. Sementara yang sengaja ini bagaimana? Ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan ya dia mengqadha sama seperti orang yang tak sengaja tadi. Yang kedua dia tak mengqadha. Kenapa? Memang dia sengaja. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul mengatakan man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa meninggalkan sholat secara sengaja Pak, dia tahu waktu sudah mau masuk lagi, sengaja dia tidur, dan tak memang niat memang tak mau sholat Pak, maka faqad kafara jihad, maka sudah kafir yang nyata. Maka sini ulama tadi berbeda pendapat. Nah, cuma ya pada dasarnya Bapak Ibu rahimahullah, yang namanya utang harus dibayar. Tetap dia sholat mengqadha. Ya kami lebih milih pendapat mengqadha. Ya, kenapa yang utang mesti dibayar, cuma ya tingkat nilai dia di hadapan Allah itu berkurang, Pak. Ya. Kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama diqadha. Baik dia itu dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja tetap diqadha. Bapak dari Allah Subhanahu wa taala, pada intinya Bapak Ibu, ya, kita bukan mengkaji bagaimana qadha dia sengaja tak sengaja. Cuma yang paling penting kita kaji malam ini adalah demikianlah pentingnya menjaga salat itu, Pak. Demikian pentingnya menjaga salat. Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'ala shalawat. Peliharalah salat kamu. Nah, sudah salat, ya. Kemudian salat itu sudah ada waktunya. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya sholat itu bagi orang mukmin itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, kalau orang dulu Bapak Ibu rahimahullah, yang untuk menentukan waktu sholat itu tengok matahari dulu. Kita sekarang sudah ada jam digital. Kalau setiap udah masuk sholat, nah itu masuk sholat itu. Enak Pak. Kalau kita itu luar Pak, nggak sholat Pak. Jangan ada bocor dia kan dua lu, ambil teropong enggak Pak.
Ya, kita sekarang udah ada jam digital. Nah, jadi waktu sudah ada ditentukan. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, ya, ini juga mendidik kita supaya apa? Agar kita sholat tepat pada waktunya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat. Apa kata sahabat itu, Pak? Ayu amali afdal, kata sahabat Rasulullah. Rasul menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Ya, di antara amal yang afdal itu adalah sholat tepat pada waktunya. Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, kemudian sholat ini penting bukan? Ya, kenapa? Karena di antara amal-amal yang kita lakukan, sholat itu adalah di antara amal yang paling pertama dihisab di yaumil mahsyar. Awwalu ma yuhasabu minallahi as-shalat. Amal yang paling pertama dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kemudian sholat, Bapak rahimahullah, ya, bisa menutupi keburukan-keburukan lainnya, ya. Fa idza sholahat sholasa ibu amali. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Wa idza fasada sa'iru amali. Apabila rusak sholatnya, maka rusaklah semuanya. Ya, rusak semua amalnya. Ya, jadi pentingnya menjaga sholat. Kalau kita sudah sholat kita itu bagus, Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah dosa-dosa ini akan dikoreksi sekali. Bagus sholat, ayo lanjut. Tadi periksa, Pak. Yang kadang dosa kita ini banyak, Pak. Belum masuk, Pak. Ya, kadang saya ada mantu harian nih, Pak, ke masjid sholat dulu. Sempat lu kumur Pak, masuk 3 kali dulu Pak. Kamu masuk celeru. Kemana satu lagi? Kumur 3, keluarnya 2. Ada yang masuknya banyak, keluar setetes. Kemana kira-kira dunia Pak? Nah, kita nak tahu ya, maka sholat tadi untuk yang tadi. Di luar Ramadan Pak ya, jago-jago trompa Pak. Jago-jago trompa ya, terlalu mengamalkan hadis Ustaz. Apa kata Ustaznya ceramah? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Akhirnya zaman ini terlalu fanatik ya, diamalkan betul Bapak Ibu. Ya, diamalkannya betul. Betul buat di masjid. Oh, kata Ustaz ini ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Baik pakai sholat, pulang pakai eger. Wah. Nah, jadi bahaya Bapak ya, kalau mengamalkan kaji kan itu ya. Jadi ketika sholat kita sudah baik, maka yang lain-lainnya pun akan baik. Tapi kalau seandainya sholat kita buruk, ya sholat kita tak baik, nampaklah yang lain-lain itu Pak. Ya, nampak semuanya. Dosa-dosa kita itu, maka kuncinya adalah perbaiki sholat kita. Ya, kalau kita mau baik ya, kalau kita mau memperbaiki hidup kita, mulailah dengan memperbaiki sholat kita. Nah, itulah kunci penting kajian kita pada malam ini ya. Jadi memang tentang kodok, cuma yang paling terpenting adalah mari kita jaga waktu sholat kita. Ya, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang senantiasa mampu menjaga sholatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nanu-nanu nampaknya Bu. Ada yang semangat, ada yang tak semangat. Dan kami pun maklum Bu ya, maklum sudah berbuka itu ya, urat perut kejam, urat mata berkendur. Maklum. Bilang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kita yang paling semangat menjawab salatnya, kita doakan mudah-mudahan umurnya berkah. Amin. Rezekinya murah. Amin. Bisa pergi haji dan umrah. Amin. Pulang dari haji umrah dia beli rumah. Amin. Beli mobil mewah. Amin. Beli tanah. Amin. Bisa nikah. Macam-macam ada yang amin. Bapak-bapak paling semangat amin. Yang bapak-bapak itu yang belum nikah Pak. Itu yang belum nikah tuh aminkan. Dan bagi bapak-bapak yang mengaminkan tadi itu husnuzan Bu. Mungkin tambah untuk anak kita, untuk anak itu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam
Kanda Hamdul Manaf. Ini beliau ini viral, Pak. Viral, ketua masjid termuda. Biasa, Pak. Ya, di Facebook ustaz-ustaz kita banyak ketua masjid termuda. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa istiqomah memberikan yang terbaik untuk masjid kita. Amin. Kemudian kita muliakan Bapak Ketua RW, Bapak RT, para alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat. Yang besar tak dapat diinfokan gelar, yang kecil tak dapat disebutkan nama. Kemudian bapak, ibu-ibu, kaum muslim dan muslimah, para remaja, anak-anak kami, adik-adik kami yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini malam ke-10 kita masih bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, menegakkan hukum Ramadan, kemudian dengan tarawih dan nantinya juga ada tadarus. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriringan salam kita ajarkan buat junjungan alam yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang mengisi malam ini adalah Ustazul Fajri MPD dan Ananda diberi amanah oleh ketua kita itu tak salah 2 malam terakhir Bang ya. 2 malam terakhir itu untuk mengisi di sini. Tapi ada ceng dengan Ustaz Fajri naik ke atas Pak. Dengan judul-judulnya pun naik ke atas. Dan juga kami di sini Bapak Ibu rahimahullah yang dulu di sini bukan berarti kami mengajar pada nauzubillah semana nauzubillah tidak ya. Bukan berarti kami di depan ini kami ceramai Bapak Ibu tidak. Kami ini anak Bapak Ibu juga. Ya. Kami rasanya dimasuk oleh ketua kita ini ke dalam deretan ustaz-ustaz yang isi malam Ramadan. Kami rasa Bu masih jauh ilmu kami Bapak Ibu ya. Ustaz-ustaz kita itu mungkin dari MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Kalau kami ini apa lah Bu? Kami MDA Bu, Madrasah Diniyah Awaliyah. Jadi kalau dibandingkan dengan ustaz-ustaz kami itu masih jauh lagi ilmunya, masih rendah kami. Maka di sini Pak Ibu ya, kami sini anak sebagai seorang anak yang Bapak Ibu titipkan di sekolah, diantar ke sekolah, pulang dari sekolah, Bapak Ibu nanya, nah tadi di sekolah Pak Guru, Bu Guru cerita apa? Disitulah anak mulai bercerita. Itulah kami Ibu Pak. Jadi bukan ustaz ya, masih berat juga kalau ustaz Pak. Ya, berat tanggung jawabnya. Dan kami sini menganggap Bapak Ibu ya seperti orang tua kami. Ya, bolehkah anggap orang tua orang lain orang tua kita nggak apa-apa Pak. Nampak bapak orang, ingat bapak kita. Nengok ibu orang, ingat ibu kita. Nengok abang orang, ingat abang kita. Nengok kakak orang, ingat kakak kita. Yang tak boleh itu apa Bu? Nampak bini orang, lupa bini kita. Tidak boleh. Ya? Apa-apa kita anggap kita saudara seiman ya, seakidah. Apa-apa. Jadi kami di sini Bu, ya mohon maaf. Nanti kalau ada salah-salah, Bu kurang tunggu Bu ya. Kasih kritik dan saran Ibu ya. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan oleh protokol tadi, tema kita pada malam hari ini adalah mengqadha salat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pelaksanaan salat itu ya, pelaksanaan wajib salat itu ada 4. Yang pertama ada namanya adaan. Yang kedua namanya qadaan. Yang ketiga namanya i'adah. Yang keempat namanya jamak. Adaan itu normal Pak, ya masuk awal waktu sholat sampai dengan akhir sholat itu adaan namanya. Maka kita itu adaan lillahi ta'ala, ada kita baca di itu adaan. Kemudian kedua namanya qadaan. Ini kita kaji malam ini Pak. Qada itu mengganti karena kondisi tertentu, baik itu dalam hal keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, itu qadaan. Yang ketiga adalah i'adah atau ya mengulang. Ya, mengulang sholat yang sama. Boleh jadi ada yang kurang dalam sholat kita. Misalkan Bapak sholat pakai sarung, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pun cabiak sarung Bapak. Nampak bahwa ilah cabiak ulang sholat. Kenapa? Di antara syarat sholat itu adalah menutup aurat. Bapak mengulang sholat, itulah namanya i'adah. Kemudian ketiga adalah jamak. Ya, jamak itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Jadi itu namanya pelaksanaan dalam sholat wajib itu.
Yang pertama namanya adalah adaan, yang kedua adalah qadaan, yang ketiga adalah i'adah, yang keempat adalah jamak. Nah, yang kita kaji pada malam hari ini adalah tentang qada. Nah, Bapak dan Ibu ini Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita membahas sebuah ilmu mengenai suatu hukum tentu tak cukup dari dalil. Dalil dasar, Pak. Ya, kenapa kita membuat amal itu? Begitu halnya kita. Kita makan kenapa, Bu? Karena lapar. Kenapa minum, Bu? Karena haus. Kenapa tidur? Karena ngantuk. Ada dasarnya. Kenapa kita sholat? Ada dasarnya. Kenapa kita mengqadha sholat? Ada dasarnya. Nah, itulah dalil itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kita sampaikan dua dalil di sini. Dalil pertama dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalik." Yang artinya adalah siapa yang terlupa dari sholat, maka ia wajib melaksanakan sholat ketika ia ingat. La kafarata laha illa dzalika, dan tidak ada yang dapat menebus sholat tersebut kecuali sholat itu sendiri. Hadis pertama. Dalil yang kedua, ya, hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab bersama Rasulullah SAW melaksanakan, ya, mengadakan pertempuran perang Khandaq, ya. Kemudian sampai dengan waktu sore, Bapak Ibu rahimahumullah, Umar bin Khattab pun mengalir pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sangat takut, sangat risau. Kenapa? Aku hampir tertinggal sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, demi Allah wahai Umar, aku pun juga demikian. Kemudian Rasulullah bersama Umar berwudu di nama tempatnya adalah Budhan, ya. Kemudian berwudu di sana, kemudian mereka sholat ketika matahari sudah tenggelam, sudah berlalu waktunya. Nah, inilah dua dasar, ya, dalil tentang mengqadha sholat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai qadha sholat ini Bapak Ibu rahimahullah, ya, ada dua kondisi penyebab seseorang itu mengqadha sholat. Yang pertama adalah memang karena tidak sengaja, Pak. Tidak sengaja, ya. Karena dalam hadis dikatakan manasya sholatan fayusalliha idza dzakaraha. Dalam hadis yang lain, ya, karena tertidur dia, bukan karena lupa, ya. Manasya wa unama alaihi fayusalliha idza dzakaraha. Ya, apabila ia lupa ataupun karena tertidur, maka sholatlah ketika ia ingat. Dan juga Bapak Ibu rahimahullah, perlu kita ketahui bahwasanya kita ini kan Pak Bu, di kiri dan kanan kita ada malaikat yang mencatat amal-amal kita. Ini anak-anak ada dia tahu siapa nama malaikat yang mencatat amal baik amal jelek kita? Atid. Siapa? Dengarlah, yang mencatat amal baik siapa? Atid. Nah, itu yang amal jelek, yang amal baik siapa? Rakib. Rakib. Ya, bagus. Sini dulu. Ini Ustaz dah. Kebetulan Pak dulu nih, kalau ada tuh kebetulan ya. Suara-suara satu Ustaz ada kiranya. Ya. Suara-suara kalau ada malu jadi habis itu mungkin habis lagi. Bapak Ibu rahimahullah, ya. Di kanan ada rakib yang mencatat kebaikan, di kiri ada atid yang mencatat keburukan. Nah, ini mencatat Bu. Terus mencatat apapun yang kita buat. Namun ada 3 orang yang tidak dicatat. Ya, dalam hadis Nabi dikatakan rufi al-qalamu ala salasin. Diangkatnya pena catatan itu dari 3 orang. Yang pertama, an sobihi hatta yablugha. Anak-anak sampai dia balik. Yang kedua, anna ini hatta yastayqidha. Orang tertidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Yang ketiga, al-majnuni hatta yafiqha. Orang gila sampai dia sembuh dari gila. Nah, 3 ini tidak catat Pak, ya. 3 ini tidak catat. Maka orang yang tertidur terlupa dari sholat tadi, maka tak dicatat sebagai dosa karena memang dia tidak sengaja. Dan ini dia boleh mengqadha sholat. Fayusalliha idza dzakaraha. Misalkan begini, ya. Kita misalkan Bapak Ibu pulang kerja pulang dari pasar misalkan jam 10:30, badan capek, memang takut mengantuk, ya. Tertidurlah Bapak Ibu sampai dengan jam 4 sore. Itu sudah dari lewat asar. Baru ingat ketika itu, maka kita sholat asar, kemudian lanjutkan dengan mengqadha sholat zuhur yang tertinggal tadi. Kenapa? Alasannya memang karena tak sengaja, Pak. Karena ngantuk, Pak. Ya, karena ngantuk. Memang
memang antum mata kita apa yang syukur tuh Pak, mempuasa diri luar biasa nanti Pak. Ya kan mungkin nanti Bapak Ibu jadi lakban juga sudah lakban ya. Tanam lakban sudah mungkin Pak. Ya, memang antum mata kita enggak apa-apa. Ya, karena ketidaksengajaan. Maka bunyinya fayusoliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika ia ingat mengqadha salat. Ini karena kesengajaan. Yang kedua, ada karena disengaja. Ya, ada karena disengaja. Dia tahu udah dekat waktu sholat. Nah, misalkan sholat zuhur. Ya, sholat zuhur sekarang 12 berapa Pak? 20? 15. Tidur dia jam 12.05. Dia tahu Pak, udah ngaji-ngaji loh Pak. Udah ngaji-ngaji ya di masjid. Orang udah ngaji-ngaji di masjid, dibayar lalu Pak. Kita kelewat. Nah, orang seperti itu fawailul lil-musallin. Maka celakalah orang-orang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu lalai dari salat mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang seperti ini bagaimana hukumnya? Nah, para ulama berbeda pendapat sini. Jadi masalah qadha ini Pak Bu ya. Ini masalah khilafiyah ya. Ada ulama yang mengatakan kalau seandainya ya kalau tadi yang tak sengaja tadi memang diqadha dia karena memang terlupa atau tertidur. Sementara yang sengaja ini bagaimana? Ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan ya dia mengqadha sama seperti orang yang tak sengaja tadi. Yang kedua dia tak mengqadha. Kenapa? Memang dia sengaja. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul mengatakan man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa meninggalkan sholat secara sengaja Pak, dia tahu waktu sudah mau masuk lagi, sengaja dia tidur, dan memang niat tidak mau sholat Pak, maka faqad kafara jihad, maka sudah kafir yang nyata. Maka sini ulama tadi berbeda pendapat. Nah, cuma ya pada dasarnya Bapak Ibu rahimahullah, yang namanya utang harus dibayar. Tetap dia sholat mengqadha. Ya kami lebih milih pendapat mengqadha. Ya, kenapa yang utang mesti dibayar, cuma ya tingkat nilai dia di hadapan Allah itu berkurang, ya. Kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama diqadha. Baik dia itu dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja tetap diqadha. Bapak dari Allah Subhanahu wa taala, pada intinya Bapak Ibu, ya, kita bukan mengkaji bagaimana qadha dia sengaja tak sengaja. Cuma yang paling penting kita kaji malam ini adalah demikianlah pentingnya menjaga salat itu, Pak. Demikian pentingnya menjaga salat. Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala shalawat. Peliharalah salat kamu. Nah, sudah salat, ya. Kemudian salat itu sudah ada waktunya. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya sholat itu bagi orang mukmin itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, kalau orang dulu Bapak Ibu rahimahullah, yang untuk menentukan waktu sholat itu tengok matahari dulu. Kita sekarang sudah ada jam digital. Kalau setiap udah masuk sholat, nah itu masuk sholat. Enak Pak. Dalam kita itu luar Pak. Kita sholat jangan ada bocor dia kan dua lu. Ambil teropong udah Pak. Ya, kita sekarang udah ada jam digital. Nah, jadi waktu sudah ada ditentukan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ya, ini juga mendidik kita supaya apa? Agar kita sholat tepat pada waktunya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat. Apa kata sahabat Bu, Pak? Ayu amali afdal, kata sahabat Rasulullah. Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha. Ya, di antara amal yang afdal itu adalah sholat tepat pada waktunya. Bapak dan Ibu yang Subhanahu wa taala, kemudian sholat ini penting Bu, Pak. Ya, kenapa? Karena di antara amal-amal yang kita lakukan, sholat itu adalah di antara amal yang paling pertama dihisab di yaumil mahsyar. Awwalu ma yuhasabu minallahi as-shalat. Amal yang paling pertama dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kemudian sholat, Bapak rahimahullah, ya, bisa menutupi keburukan-keburukan lainnya, ya. Fa idza sholahat sholasa ibu amali. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Wa idza fasadat sa'iru amali. Apabila rusak salatnya maka rusaklah semuanya. Ya, rusak semua amalnya. Ya, jadi pentingnya menjaga salat. Kalau kita sudah salat kita itu bagus Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah dosa-dosa lain akan dikoreksi lagi, Pak. Bagus salat, ayo lanjut. Tadi periksa, Pak. Yang kadang dosa kita ini banyak, Pak. Belum masuk, Pak. Ya, kadang saya ada mantu hari yang Pak, ke masjid salat dulu. Sempat lu kumur Pak, masuk 3 kali dulu Pak. Kamu masuk celeng. Kemana satu lagi? Kumur 3, keluarnya 2. Ada yang masuknya banyak, keluar setetes. Kemana kira-kira dunia Pak? Nah, kita nak tahu ya. Maka sholat tadi untuk yang tadi. Di luar Ramadan Pak ya.
Ya, jago-jago trompa Pak. Jago-jago trompa ya. Terlalu mengamalkan kaji Ustaz. Apa kata Ustaznya ceramah? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Akhirnya jemaah ini terlalu fanatik ya, diamalkan betul Bapak Ibu. Ya, diamalkannya betul. Betul di masjid. Oh, kata Ustaz ini, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Baik pakai swallow, pulang pakai eger. Wah. Jadi bahaya Bapak ya, kalau mengamalkan kaji bukan itu ya. Jadi ketika sholat kita sudah baik, maka yang lain-lainnya pun akan baik. Tapi kalau seandainya sholat kita buruk, ya sholat kita tak baik, nampaklah yang lain-lainnya Pak. Ya, nampak semuanya. Dosa-dosa kita itu, maka kuncinya adalah perbaiki sholat kita. Ya, kalau kita mau baik ya, kalau kita mau memperbaiki hidup kita, mulailah dengan memperbaiki sholat kita. Nah, itulah kunci penting kajian kita pada malam ini ya. Jadi memang tentang qadha, cuma yang paling terpenting adalah mari kita jaga waktu sholat kita. Ya, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang senantiasa mampu menjaga sholatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.